Bab 172, aku sudah membeli villa ini. Dalam sekejap, kejadian di sana menarik perhatian semua orang di aula. Valentino berdiri di tempat dengan wajah acuh tak acuh dan menatap dengan ekspresi tenang. Setelah melihat ekspresi malu pemuda itu, beberapa klien yang datang untuk melihat rumah menunjukkan raut wajah yang penuh arti. Tadi, Tuan Raffi ini terus membuat kerusuhan. Mereka mengira dia adalah orang yang sangat kaya. Setidaknya dia adalah seorang orang kaya baru, kan? Namun tak disangka, dia malah merasa uang muka sebesar 3 miliar agak mahal. Hal ini membuat orang ingin tertawa. Wanita centil itu juga merasa sedikit canggung. Dia berbisik pada pemuda itu. "Apa kita tidak mempunyai uang sebesar 3 miliar?" Pemuda itu menyisir rambutnya ke belakang. Dia berkata dengan sedikit kesal. "Kamu kira 3 miliar itu 300.000? Aku mana bisa mengeluarkannya dengan begitu mudah. Sekarang aku paling banyak hanya memiliki 1,6 miliar. Bisik pemuda itu. "Hah? Bagaimana ini? Temanku juga membeli rumah di sini. Aku masih berpikir untuk membeli rumah yang lebih besar dan bagus darinya untuk menekannya." Kini wanita cantik itu merasa sedikit panik. Dapat dikatakan, impian setiap orang kota Neo adalah memiliki villa perumahan di Jing Oriental. Tempat ini adalah tempat perkumpulan masyarakat kelas atas yang sebenarnya. Tentu saja wanita centil ini ingin menjadi orang kota Neo yang berkelas atas dan memasuki lingkaran kelas atas. Sekarang mereka sudah memesan rumah ini, tapi malah tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Bagaimana ini? Aku akan memikirkan cara. Jawab pemuda itu dengan frustasi. Wanita centil itu berkata dengan panik. "Cepat pikirkan cara. Uang muka ini hanya 3 miliar, harga mobilmu saja sudah hampir 3 miliar. Cepat kumpulkan duitnya." Meskipun mereka berbisik-bisik, masih banyak orang yang dapat mendengar percakapan mereka. Setelah Valentino mendengar itu, ekspresinya menjadi penuh makna. Dia pun tersenyum sinis. Dengan koneksi Valentino yang sekarang, Valentino memang belum mengenal semua tokoh besar kota Neo, tapi dia mengingat mereka. Valentino justru tidak pernah melihat kedua pemuda ini. Sekarang sepertinya mereka sama sekali bukan kalangan orang atas kota Neo. Mereka hanya berpura-pura menjadi orang kaya. Pemuda itu menatap orang-orang di sekitarnya, kemudian dia berkata pada Valentino, "Lihat apa? Dasar miskin." Valentino hanya tertawa, seolah-olah dia sedang melihat badut. Kemudian, pemuda itu mulai menghubungi orang. Walaupun suaranya sangat kecil, dia pasti sedang meminjam uang. Namun, seiring dengan satu persatu telepon, ekspresi pemuda itu pun menjadi semakin masam. Jelas sekali, tidak ada orang yang ingin meminjamnya uang. Salah wanita yang dari tadi menunggu di sudut juga sudah mulai kehilangan kesabarannya. Bagaimanapun juga, selama ini dia memperlakukan pemuda ini seolah-olah dia adalah seorang klien besar. Demi pemuda ini, sales wanita ini menolak banyak sekali klien yang padahal berminat. Ketika sales wanita melihat dirinya sudah mau mendapatkan komisi, pemuda ini malah tidak mempunyai uangnya. Tentu saja, sales wanita ini mengomel-ngomel dalam hati mengenai ini. "Tuan Raffi, apa keputusan Anda?" tanya sales wanita itu. Pemuda itu terdiam, kemudian dia menjawab, "Beri aku waktu 3 hari. Dalam 3 hari, aku akan membayar 3 miliarnya. Tuan Raffi, tidak bisa begitu. Saya tidak mempunyai hak untuk menyimpan rumah ini untukmu. Kalau ada klien yang menginginkannya, perusahaan kami tidak akan sengaja menyimpannya untuk Anda. Lagi pula, sekarang saja Anda tidak mampu membayar uang mukanya." Sales wanita itu berusaha menahan amarah di hatinya. Dari awal sampai sekarang, dia telah menghabiskan kurang lebih sebulan dengan pemuda ini. Alhasil pemuda ini malah menyatakan hal yang sangat tidak bisa diandalkan. Yang benar saja, rumah ini adalah villa perumahan di Jing Oriental yang seharga 12 miliar, bukan sawi putih. Kamu kira villa ini mudah dijual? Pasti tidak ada orang yang membelinya. Nanti aku akan membayar kalian uang mukanya, ujar pemuda itu dengan kesal. Walaupun sekarang pemuda itu tidak memiliki 3 miliar, itu bukan berarti orang lain memilikinya. Akhirnya, sales wanita itu tidak jadi menyinggung pemuda itu. "Aku akan berusaha." "Tunggu." Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara seseorang dari kejauhan. Semua orang pun menoleh ke arah sumber suara itu. Ternyata orang yang tadi teriak adalah Valentino. Pada saat ini, Valentino beserta sales wanita berambut panjang yang mengikuti di sampingnya berjalan menghampiri mereka.
Apakah kamu tidak waras? Memangnya kamu punya hak untuk berbicara di sini? Dari awal, pemuda itu sudah marah-marah. Setelah dia melihat Valentino, wajahnya menjadi semakin masam. Sedangkan Valentino sama sekali tidak melirik ke pemuda itu. Dia hanya menatap sales wanita itu sambil berkata, "Kamu tidak boleh menyimpan rumah ini untuknya." Sales wanita melirik Valentino sekilas, kemudian dia menjawab dengan datar, "Tuan, hal ini adalah urusan perusahaan kami dengan Tuan Raffi, tidak ada hubungannya denganmu. Jadi, kata-katamu tidak berpengaruh terhadap hal ini." Walaupun pemuda ini membuat si sales wanita kesal, kalau dia diminta untuk memilih Valentino atau Tuan Raffi, dia pasti lebih memilih untuk melayani Tuan Raffi. "Hah? Dasar bodoh. Kamu kira kamu itu bos? Kamu kira semua orang akan mendengarkanmu?" Wanita centil itu tertawa sinis. Beberapa sales dan klien yang berada di sekitar juga tertawa sinis. Menurut mereka, Valentino adalah pekerja buruh yang datang untuk meminjam AC dan toilet. Departemen pemasaran perumahan di Jing Oriental sudah termasuk baik hati karena mereka tidak mengusirnya. Tak disangka, kini dia malah mau semena-mena mengatur orang. Apakah dia benar-benar mengira dirinya adalah seorang tokoh besar? Kalau begitu, aku tidak akan merepotkanmu. Hei, Nona cantik, kemarilah. Valentino hanya tersenyum tipis, lalu matanya tertuju pada wanita cantik berambut panjang yang berada di sebelahnya. Valentino melihat papan nama di pakaiannya. Dia bernama Vivi Sugiharto. "Ada apa?" Semua orang tercengang. "Aku bilang kalian tidak boleh menyimpan rumah ini untuk mereka," ulang Valentino. Vivi terdiam, lalu tanpa sadar bertanya, "Kenapa?" "Karena aku mau membeli rumah ini," jawab Valentino dengan ekspresi yang masih terlihat datar. Hanya saja, ketika Valentino mengucapkan itu, ekspresi semua orang langsung berubah. Orang yang mereka menganggap sebagai pekerja buruh ini berkata, ia mau membeli villa yang seharga 12 miliar ini. Dalam sekejap, satu olah pemasaran menjadi hening. Raut wajah semua orang terlihat sangat menarik. Apa dia serius? Sejak kapan seorang pekerja buruh mampu membeli sebuah villa? Bahkan sebuah villa perumahan di Jing Oriental yang dikenal sebagai perumahan termahal di kota Neo. Vivi tertegun lalu bertanya, "Tuan, saya tidak mengerti. Tadi Anda bilang apa?" Valentino menunjuk. "Aku mau membeli villa ini." "Hah?" Begitu Valentino selesai berbicara, wanita centil itu pun tertawa terbahak-bahak. "Kamu mau membelinya? Kamu mau membelinya dengan apa? Apa kamu tahu kalau harga villa ini adalah 12 miliar? Ucap wanita centil itu dengan tatapan meremehkan. "Aku tahu. Apakah 12 miliar termasuk sangat mahal?" Jawab Valentino dengan datar. Semua orang yang berada di sekitar terkesiap. Apa 12 miliar itu tidak mahal? Kenapa Valentino berkata seolah-olah harganya hanya 120 juta? Bukan, seolah-olah hanya 1,2 juta. Bab 173 saldo tidak cukup. Tidak peduli banyak atau tidak, tetap saja kamu tidak bisa mengeluarkannya. Berhenti berlagak di sini. Memangnya kamu tidak malu? Suka menyombongkan diri? Si wanita centil mendengus dingin dan ekspresinya terlihat menghina. Valentino hanya melirik wanita itu sekilas, lalu mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkannya ke depan Vivi. "Desa kartunya." "Aku mau membeli villa ini," sahut Valentino datar. Apa Anda yakin, Tuan?" tanya Vivi kaget. Apa tindakan Valentino ini tidak terlalu cepat? Dia pun belum melihat-lihat rumahnya, bahkan sama sekali tidak mengetahui informasi rumah. Tapi dia langsung memutuskan untuk membeli rumah itu. Rasanya Vivi seperti bermimpi. Sales wanita yang sedang melayani pemuda itu pun langsung menjadi sedikit panik. Raut wajahnya menjadi sangat tidak enak dilihat begitu dia melihat kartu bank yang Valentino keluarkan. Seharusnya, dialah yang berhasil menjual rumah ini. Lagi pula, sebelumnya juga dia yang ditanya oleh Valentino. Akan tetapi, sales wanita ini malah membuang kesempatan itu. Siapa yang bisa dia salahkan? "Kamu mau berpura-pura?" Si wanita centil mau memberikan komentar yang sinis dan jahat lagi, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa setelah berpikir sejenak. Bagaimanapun juga, sekarang Valentino sudah mengeluarkan kartu bank miliknya. Kartu itu cukup digesek untuk mengetahui apakah dia memang sanggup membeli rumah itu atau tidak. Orang lain juga diam-diam terkejut.
Keputusan Valentino untuk membeli villa ini terlalu mendominasi, kan? Ya, gesek saja, jawab Valentino santai. Baiklah, mohon tunggu sebentar, Tuan, sahut Vivi dengan gembira. Sebelumnya, Valentino memberitahu Vivi untuk menunggu di samping jika Vivi percaya padanya. Saat itu, Vivi masih berpikir apakah Valentino sudah tidak waras. Sekarang, Vivi pun menyadari bahwa Valentino ternyata ingin memberikan komisi yang begitu besar kepadanya. Vivi sangat bersyukur dengan keputusan yang dia buat. Kalau dia tidak menurut, tentu saja pembelian ini akan terlepas dari tangannya. Seorang karyawan pun segera membawa mesin pos datang. Tuan, siapa nama Anda? Tanya Vivi penuh hormat. Valentino, jawab Valentino. Baiklah, Tuan Valentino. Apa Anda yakin membayar uang muka sebesar 3 miliar sekarang juga? Tanya Vivi dengan sedikit girang dalam hatinya. Semua masalah ini akan beres jika Valentino membayar lunas uang muka senilai 3 miliar. Vivi pun bisa menerima komisi dalam jumlah yang besar. Kemudian, dia akan menjelaskan secara detail tentang kelebihan villa ini kepada Valentino. Sisa pembayaran villa ini pasti bisa didapatkan dengan cepat. Setelah itu, dia akan mendapatkan komisi yang cukup besar lagi. Di luar sangkaan semua orang, Valentino malah menolak. Tidak. Hah? Sesuai dugaanku, orang miskin ini hanya mempermainkan kalian saja. Wanita centil itu langsung tertawa terbahak-bahak dengan nada menghina. Salah wanita juga mencibir dan tidak tahan untuk menghela napas lega. Sebelumnya, dia mengutuki kebodohannya karena jadi kehilangan klien besar itu. Sekarang, sepertinya Vivi yang sedari tadi sibuk sudah dibodohi oleh Valentino. Salah wanita itu pun ingin tertawa saat memikirkan ini. Orang-orang di sekitar juga menggeleng-gelengkan kepala mereka. Ekspresi mereka terlihat menghina. Vivi tertegun sesaat, lalu bertanya kepada Valentino. Tuan, apa Anda mau kujelaskan sebentar tentang villanya sebelum memutuskan untuk membayar uang bukanya atau tidak? Hah? Kamu pikir membeli villa itu sama seperti membeli sawi putih? Siapapun yang mau membelinya bisa membelinya. Cibir si pemuda. Tidak usah menjelaskan tentang rumahnya dan tidak usah membayar uang muka. Aku langsung bayar lunas. 12 miliar, kan? Kamu gesek saja 12 miliar. Sahut Valentino acuh tak acuh. Semua orang sontak tercengang begitu mendengarnya. Mereka semua mencibir ketika mendengar kata-kata Valentino sebelumnya. Tapi kini ucapan Valentino membuat mereka termangu. Valentino, dia mau langsung membayar lunas. Dia akan membayar 12 miliar dalam satu kali transaksi. Ucapannya itu pasti lelucon semata, kan? Vivi merasa sedikit kehabisan kata-kata. Tuan Valentino, Anda pasti bercanda, kan? Harganya 12 miliar. Aku juga belum menjelaskan apa-apa tentang villanya kepada Anda. Tidak usah, sahut Valentino sambil mengibas-ngibaskan tangannya. Memangnya saat kamu membeli sawi putih di pasar, kamu akan bertanya cara menanamnya? Ditanam di mana, dan memakai pupuk apa? Orang-orang terdiam mendengarnya, mereka benar-benar terkejut. Bagi Valentino, ternyata membeli villa senilai 12 miliar semudah dengan membeli sawi putih di pasar. Ada banyak orang yang menatap Valentino dengan mulut yang menganga. Pria itu sudah gila, ya. Valentino sebenarnya memang kaya atau hanya berpura-pura saja. Akan tetapi, ekspresi pemuda bernama Tuan Raffi itulah yang paling tidak enak dipandang. Bukankah Raffi yang sebelumnya mengatakan bahwa memangnya Valentino pikir membeli villa sama seperti membeli sawi putih? Siapa sangka Valentino ternyata malah mengakui bahwa dia memang menganggap harga 12 miliar untuk sebuah villa sama murahnya dengan harga sawi putih. Hal ini seperti sedang menampar wajah Raffi dengan cukup kuat dan keras. Vivi merasa sangat gembira. Selama 3 tahun dia bekerja sebagai penjual rumah, Valentino adalah pelanggan pertamanya yang langsung membayar lunas. Bagaimanapun juga, uang 12 miliar bukanlah sebuah masalah bagi orang yang benar-benar kaya. Meskipun begitu, tetap saja tidak mudah untuk langsung mengeluarkan nominal sebanyak itu. Salah wanita yang hendak bertransaksi dengan pemuda itu pun sontak merasa menyesal sampai ke ulu hati. 12 miliar. Langsung dibayar lunas. Astaga, berapa banyak komisi yang bisa didapatkan dari situ? Selama transaksinya lancar, sales itu akan langsung menjadi pemenang rekor penjualan tahun ini. Untuk bisa mengejar satu penjualan senilai 12 miliar, berarti dia harus bisa menjual 5 buah rumah.
Terlebih lagi, perumahan di Jing Oriental tidaklah mudah terjual. Vivi menekan rasa gembiranya dan bertanya, "Tuan Valentino, apa Anda yakin mau langsung membayar lunas?" "Ya," jawab Valentino sambil mengangguk singkat. Wajahnya terlihat tidak peduli. Semua orang merasa mereka sudah salah menilai Valentino sebelumnya. Dari nada bicara Valentino, mereka sebelumnya juga merasa Valentino menganggap nilai 12 miliar sama seperti 1,2 juta. Akan tetapi, ternyata mereka keliru. Bagi Valentino, uang 12 miliar tidaklah sama seperti 1,2 juta, melainkan 12.000. Vivi segera memasukkan kartu bank Valentino ke dalam mesin EDC POS, lalu menyerahkan mesin itu ke hadapan Valentino. "Tuan Valentino, silakan periksa nominalnya. Kalau sudah benar, silakan masukkan nomor PIN Anda," kata Vivi dengan penuh hormat. Valentino mengambil mesin EDC itu, lalu memasukkan nomor PIN-nya dan mengembalikannya kepada Vivi. Vivi menekan-nekan tombol mesin selama beberapa saat lagi, kemudian menekan tombol konfirmasi. Semua orang hanya menatap gerakan Vivi dari samping dan tidak ada satu pun yang berkomentar. Bagaimanapun juga, transaksi itu bernilai 12 miliar. Apakah kartu ini bisa membayar 12 miliar atau tidak, itu bisa menentukan identitas Valentino yang sebenarnya. Apakah dia memang orang kaya atau sebenarnya orang miskin yang berpura-pura kaya? Telapak tangan Vivi juga sedikit gemetaran. Harus diakui, dia memang merasa gugup. "Bayar." Vivi menekan tombol konfirmasi berwarna merah. Srek, srek, srek. Terdengar bunyi pemrosesan data dari mesin EDC itu. Bagaimanapun juga, mesin itu membutuhkan waktu untuk menerima pembayaran yang sedemikian besar. Suasana di seluruh aula pemasaran itu menjadi hening karena semua orang menunggu. 5 detik kemudian, mesin EDC tiba-tiba memancarkan lampu berwarna merah. Kemudian, suara mesin yang datar pun terdengar dari mesin itu. "Saldo tidak mencukupi. Transaksi gagal." Bab 174. Dia adalah Sultan. Semua orang seketika terkejut, saldo tidak cukup. Di dalam kartu bank Valentino tidak ada 12 miliar. Dia yang bilang mau langsung membayarnya lunas. Kenapa dia begitu percaya diri? "Sayangku, aku tidak tahan lagi. Kenapa di dunia ini ada orang yang tidak tahu malu? Jelas-jelas tidak punya uang, tapi sok kaya." Wanita cantik itu tertawa. Ekspresi anak muda itu sekali lagi dipenuhi dengan penghinaan. Sebelumnya dia sangat dikejutkan oleh Valentino. Kalau Valentino memang sanggup membayar 12 miliar begitu saja, maka Valentino pasti bukan orang biasa. Bukankah dirinya mencari mati kalau menyinggung orang hebat seperti ini? Sekarang setelah mengetahui kalau Valentino tidak sekaya itu, dia baru menjadi lebih tenang. "Tuan Valentino, saldo kartu Anda tidak cukup." Kini Vivi dengan canggung sambil mengembalikan kartu bank itu. Valentino mengerutkan alisnya, tidak mungkin tidak ada saldo. Apa tidak ada 12 miliar? Melihat Valentino tidak mengatakan apapun, semua orang langsung tertawa. Tampaknya rahasia Valentino sudah terbongkar, jadi dia tidak bisa mengatakan apapun lagi. Sebelumnya Valentino masih berlagak sombong sebelum memakai kartu itu. Sekarang setelah kenyataan di depan mata, bagaimana kamu berpura-pura lagi? "Oh, aku sudah ingat, kartu ini diblokir." Valentino tiba-tiba teringat kembali sambil menjelaskan. Beberapa waktu lalu saat keluarga Wijaya menahan mahar 1,8 miliar, mereka langsung memberikan sanksi terhadap pengeluaran Maple Rain Real Estate. Semua transaksi keuangan perusahaan harus dilapor dengan detail. Kartu bank Valentino juga langsung diblokir keluarga Wijaya. Tujuan keluarga Wijaya adalah agar semua transaksi Valentino melalui catatan keuangan Maple Rain Real Estate. Dengan begitu, keluarga Wijaya bisa mengendalikan pengeluaran Valentino. Harus diakui jika rencana keluarga Wijaya sangat hebat. Hanya saja mereka pasti tidak menyangka kalau sekarang Valentino sudah memiliki puluhan toko terkenal. Ada juga sebagian besar industri dari grup Kingston yang baru didapatkannya. Bisa dikatakan dia sangat kaya. Seperti mereka tidak tahu kalau Hendrik diam-diam mengumpulkan kekuatan kesetiaan yang begitu banyak. Dibekukan? Kahi, lucu sekali. Semua orang sangat merendahkan omongan dari Valentino. Katakan saja kalau tidak punya uang, untuk apa bilang dibekukan? Kamu kira dirimu anak orang kaya yang keluargamu bisa tiba-tiba membekukan kartu banmu? Lucu sekali. Wanita cantik itu tertawa saat melihat Valentino tidak sanggup mengeluarkan uang tersebut.
Tuan Valentino, apakah Anda masih mau beli rumah ini? Vive bertanya dengan tatapan mata yang kecewa. Dia tahu kalau Valentino tidak akan membelinya. Jadi kali ini dia bertanya tanpa menaruh harap yang besar lagi. Aku tetap akan beli. Aku akan menelpon sebentar. Sungguh di luar dugaan, Valentino malah menganggukkan kepala dan mengeluarkan ponselnya. Semua orang yang berada di aula penjualan tidak ada yang meninggalkan tempat ini. Mereka mau melihat apakah Valentino benar-benar bisa mengeluarkan uang itu. Apakah dia benar-benar bisa membayar lunas villa 12 miliar ini? Pak Hendrik, apakah kartuku dibekukan? Setelah telepon terhubung, Valentino langsung bertanya. Ini, mungkin ya, Tuan Muda Valentino. Hendrik tertegun, setelah itu dia juga tidak terlalu terkejut. Dia juga bisa menyadari sikap keluarga Wijaya terhadap Valentino. Lagi pula Valentino sekarang adalah anak kandung keluarga Wijaya. Mereka memang masih punya saudara lain, tapi mereka hanya saudara saja. Tidak peduli bagaimanapun, kelak pasti Valentino yang akan melanjutkan usaha keluarga Wijaya. Namun, mereka tidak ingin terlihat terlalu mementingkan Valentino, maka mereka baru bisa melakukan pengendalian. Oh, industri yang baru diambil alih beberapa hari lalu sudah selesai direncanakan, kan? Sekarang aku memerlukan uang, tanya Valentino. Berapa yang Tuan Valentino butuhkan? Aku akan langsung mentransfernya untuk Anda. Apakah ini mau melalui perusahaan atau pribadi? Tanya Hendrik. Pakai perusahaanku sendiri saja, nanti aku kirimkan angka dan nomor kartu satu lagi untukmu. Setelah Valentino mematikan panggilan, dia langsung mengirimkan nominal kepada Hendrik. Dia tidak ingin membiarkan mereka mendengar jumlah uang yang dia minta kepada Hendrik. Kalau tidak mereka akan menyindirnya lagi. Namun tidak apa-apa, kenyataan mungkin saja selalu terlambat, tapi akan selalu datang. Hendrik langsung menjalankannya setelah mendapat pesan dari Valentino, karena dia takut untuk menunda urusan Valentino. Tidak lama kemudian, Valentino langsung menerima sebuah pesan di ponselnya yang berisi uang sudah berhasil diterima. Valentino membalikkan badan dan berjalan ke arah Vivi. Anak muda yang dipanggil Tuan Raffi melipat tangannya sambil melihat Valentino dengan tatapan menghina. Dia ingin melihat apa yang masih bisa dilakukan oleh Valentino. Pakai kartu ini saja. Kartu tadi sudah dibekukan. Valentino menjelaskan kepada Vivi. Baik. Vivi tertegun. Dia langsung mengambil kartu bank yang diberikan Valentino dan menggesekkan ke mesin EDC. Kali ini Vivi tidak tegang seperti sebelumnya lagi. Dia langsung memproses dengan cepat, lalu meminta Valentino untuk memasukkan kata sandi. Setelah Valentino memasukkan kata sandi, Vivi sekali lagi menekan tombol OK. Sret! 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 Mesin EDC sekali lagi mengeluarkan suara. Cak, saldo tidak mencukupi, silakan pakai kartu lain. Hah? Wanita cantik itu tiba-tiba tertawa. Orang-orang di sekeliling juga tidak tahan untuk tertawa. Mereka semua sedang menunggu waktu tepat untuk menertawakan Valentino. Beberapa saat kemudian, mesin EDC tiba-tiba menyalakan kartu hijau. Pembayaran berhasil. Transaksi debit 12 miliar berhasil. Mesin EDC mengeluarkan suara. Mesin EDC ini sangat modern, bahkan bisa membaca transaksi debit. Us, pandangan semua orang langsung tertuju ke sini. Kini mesin EDC kecil menarik perhatian semua orang. Selain Valentino, beberapa orang lainnya melebarkan mata dan melihat mesin EDC dengan sangat terkejut. 12 miliar. Berhasil dibayarkan. Valentino yang terlihat seperti pekerja migran benar-benar sanggup membayar 12 miliar. Ternyata dia adalah orang kaya yang rendah hati. 12 miliar langsung dikeluarkan begitu saja. Orang sehebat apa ini? Orang kaya. Tidak, orang kaya sudah tidak bisa menggambarkan dirinya lagi. Dia adalah Sultan. Tangan Vivi bergetar, wanita cantik melihat dengan mulut melongo. Beberapa penjual di sekitar juga sangat menyesal. Ekspresi anak muda itu seketika menjadi pucat, dia sangat ketakutan. Tidak disangka Valentino benar-benar begitu kaya, berarti seberapa menakutkan identitas Valentino. Semua orang di dalam aula awalnya sudah bersiap-siap untuk menertawakannya. Kini mereka malah sangat malu hingga tidak bisa berkata-kata. Astaga, kamu? Ini tidak mungkin, teriak si wanita cantik.